Kempeitai adalah organisasi polisi militer Jepang yang memainkan peran penting selama masa penjajahan Jepang di berbagai wilayah Asia, termasuk Indonesia. Dikenal dengan kekejamannya, Kempeitai menjadi alat utama Kekaisaran Jepang untuk mengawasi, mengendalikan, dan menindas penduduk di wilayah yang mereka jajah. Video ini akan mengulas sejarah, peran, dan dampak Kempeitai di masa penjajahan, khususnya di Indonesia, serta bagaimana organisasi ini meninggalkan jejak dalam sejarah. Awal mula penjajahan Jepang di Indonesia terjadi pada tahun 1942, ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda dalam serangkaian pertempuran singkat. Pada masa itu, Belanda yang sebelumnya menguasai Hindia Belanda selama lebih dari 3 abad, dipaksa menyerah kepada Jepang setelah serangan yang terkoordinasi di berbagai wilayah strategis seperti Tarakan, Balikpapan, dan Jawa. Pendudukan Jepang ini menjadi bagian dari ambisi besar Jepang untuk menciptakan tatanan baru yang disebut kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Meski awalnya dianggap sebagai pembebas dari kolonialisme Barat, kenyataan segera membuktikan bahwa Jepang adalah penjajah yang bahkan lebih brutal dibandingkan Belanda. Salah satu alat utama yang digunakan Jepang untuk mengontrol wilayah pendudukannya adalah Kempeitai, yang dikenal sebagai organisasi polisi militer paling kejam. Kempeitai pertama kali dibentuk di Jepang pada tahun 1881 sebagai bagian dari restrukturisasi militer setelah restorasi Meiji. Awalnya, Kempeitai dirancang untuk menjaga disiplin di lingkungan militer dan menegakkan hukum di dalam negeri. Namun, dengan ekspansi militer Jepang ke berbagai wilayah Asia, peran Kempeitai berkembang menjadi lebih luas. Organisasi ini bukan hanya bertugas sebagai polisi militer, tetapi juga menjadi alat spionase, propaganda, dan penindasan di wilayah pendudukan. Di Indonesia, kehadiran Kempeitai dimulai pada tahun 1942, segera setelah Jepang merebut kekuasaan dari Belanda. Mereka berfungsi sebagai pengawas utama yang bertugas memastikan rakyat Indonesia tunduk kepada otoritas Jepang. Dengan kewenangan yang hampir tak terbatas, Kempeitai beroperasi melalui jaringan mata-mata yang tersebar luas dan metode penyiksaan yang brutal. Selama pendudukan Jepang, Kempeitai menjadi simbol utama kekejaman. Mereka memiliki tugas yang mencakup pengawasan terhadap semua aktivitas masyarakat, menghancurkan perlawanan, dan mengelola propaganda. Kempeitai dikenal sering menggunakan kekerasan ekstrim untuk memaksa rakyat mengikuti perintah. Misalnya, siapa saja yang dicurigai sebagai pemberontak atau simpatisan sekutu seringkali ditangkap dan disiksa hingga mengakui tuduhan, meskipun seringkali tuduhan tersebut tidak berdasar. Metode penyiksaan yang digunakan Kempeitai sangat brutal, mulai dari pemukulan, waterboarding, hingga penggunaan alat-alat penyiksaan yang dirancang khusus. Selain itu, Kempeitai juga sengaja tidak memberikan makanan dan memaksa mereka melakukan kerja paksa sebagai bentuk hukuman bagi yang dianggap membangkang. Salah satu tugas utama Kempeitai adalah mengawasi pengerahan romusha atau tenaga kerja paksa. Ribuan rakyat Indonesia dipaksa bekerja untuk membangun infrastruktur militer Jepang, seperti jalur kereta api, jalan, dan bunker perlindungan. Para romusha ini dipekerjakan dalam kondisi yang sangat buruk tanpa cukup makanan atau perlindungan medis, sehingga banyak yang meninggal dunia. Di sisi lain, Kempeitai juga bertanggung jawab atas penyebaran propaganda Jepang yang berusaha menciptakan citra bahwa Jepang adalah pembebas Asia. Namun, propaganda ini seringkali tidak efektif karena disertai dengan ancaman kekerasan. Keberadaan Kempeitai meninggalkan dampak yang mendalam bagi masyarakat Indonesia. Kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi ini menciptakan trauma sosial yang berlangsung lama. Meskipun Jepang hanya menjajah Indonesia selama 3,5 tahun, kerusakan yang ditimbulkan sangat besar. Eksploitasi tenaga kerja, kelaparan massal, dan kekerasan sistematis adalah beberapa warisan pahit dari masa tersebut. Namun, di tengah penderitaan ini, semangat perlawanan rakyat Indonesia tetap tumbuh. Kekejaman Kempeitai justru memicu kebangkitan semangat nasionalisme yang kemudian menjadi landasan bagi perjuangan kemerdekaan. Selain tindakan langsung Kempeitai,
Peninggalan fisik dari masa pendudukan Jepang juga menjadi saksi bisu sejarah kelam tersebut. Salah satu peninggalan yang paling dikenal adalah goa-goa Jepang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Goa-goa ini biasanya dibangun di daerah yang strategis, seperti Bukit Tinggi, Kaliurang, dan Biak. Awalnya, goa-goa ini digunakan sebagai bunker perlindungan dan tempat penyimpanan logistik militer. Pembangunannya dilakukan oleh Romusha, yang bekerja di bawah pengawasan ketat Kempeitai. Kondisi kerja yang memprihatinkan seringkali menyebabkan banyaknya korban jiwa di kalangan Romusha. Saat ini, banyak dari goa-goa Jepang tersebut dijadikan objek wisata sejarah yang mengingatkan masyarakat akan penderitaan yang dialami selama masa pendudukan Jepang. Dengan berakhirnya pendudukan Jepang pada tahun 1945, Kempeitai secara resmi dibubarkan. Tetapi jejak kekejaman mereka tetap membekas dalam ingatan kolektif rakyat Indonesia. Goa-goa Jepang, sebagai salah satu peninggalan fisik dari masa itu, menjadi simbol dari kerja paksa yang menindas dan perjuangan rakyat yang tak kenal lelah untuk meraih kemerdekaan.